Sahabat Hikmah, bisnis kuliner makanan asing memang tak ada habisnya. Tren kekinian pun pastinya digandrungi anak-anak muda. Peluang ini pula yang dibaca Rian Kris tadi saat memulai bisnis makanan ramen khas Jepang di kota kelahirannya, Cianjur. Setelah 8 tahun melalui perjalanan pasang surut, kini Rian berhasil mengembangkan usahanya jadi 4 cabang dengan omset lebih dari 100 juta rupiah tiap bulannya. Berwirausaha mungkin pertamanya juga kan dulu Nabi kita juga sama ya gitu kan, dia juga berdagang gitu kan. Makanya saya juga sekarang gimana cara agar bisa berwirausaha agar yang poinnya satu, Islam juga dulunya kan berdagang. Yang kedua adalah gimana cara agar di lingkungan saya itu bisa bekerja. Terjun ke bisnis kuliner sebenarnya bukan hal yang baru bagi Rian. Dengan latar belakang lulusan sekolah pariwisata dan pernah lama bekerja di industri perhotelan serta F&B membuatnya lebih pede menekuni bisnis ini. Tapi sebenarnya ini bukan cita-citanya. Selepas kerja di hotel, Rian bermaksud bekerja di kapal pesiar. Karenanya, tanpa ragu, Rian memberikan uang hingga 20 juta rupiah ke seorang teman yang sekaligus jadi calo tenaga pelayaran. Namun, uang tabungan hasil jerih payahnya bertahun-tahun malah raib dibawa kabur sang teman. Pas saya mau seleksi di sana, ternyata nama saya tidak ada. Dengan uang tabungan saya itu udah menipis gitu loh, menipis. Naik kapal enggak gitu kan, naik kapal enggak, uang habis dan saya resign dari pekerjaan. Ini apa-apaan lu dagang di lapak gua? Selain di saat Car Free Day yang berlangsung seminggu sekali, Rian juga buka lapak di pinggir jalan. Namun keberadaan lapaknya seringkali mengundang protes pedagang lain, hingga Rian terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menjual ramen. Kenapa saya diusir? Karena saya jualan di pinggir jalan. Itu di Car Free Day, karena saya juga nggak tahu itu lapak punya orang gitu loh. Jadi bukannya diusir tapi diberitahu, ditegur agar pindah lapak gitu. Berbulan-bulan jualan ramen di lapak pinggir jalan, akhirnya ramen buatan Rian mulai dikenal dan lapaknya pun jadi ramai. Sehingga Rian pun bisa menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari, uang yang ia kumpulkan cukup untuk menyewa sebuah kedai kecil. Nah, sebulan kemudian saya belum buka karena saya bisa sewa tempat tapi tidak bisa berdagang karena peralatan atau equipmentnya juga belum mendukung. Nah, dari situ saya jualan lagi yang di tempat kecil. Pelan tapi pasti, usaha ramen Rian menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tak jarang ia memberikan potongan harga khusus kepada konsumen sebagai strategi marketing untuk mempromosikan dagangannya. Rian mampu buka 6 cabang kedai dan mempekerjakan 60 karyawan. Namun saat bisnis kuliner ramen miliknya sedang berjaya, tiba-tiba Rian harus dihadapkan dengan cobaan pandemi COVID-19 yang menghantam dunia. Sedangkan untuk bertahan hidup, Rian beralih berjualan bibit pohon anggur di depan rumahnya. Itu saya lihat di IG atau di Facebook itu lagi ramenya di hortikultur atau di tanaman-tanaman gitu kan. Nah, saya belajar dan lihat-lihat, oh ternyata ada pohon anggur import yang bisa berbuah di Indonesia dan si buahnya itu manis gitu. Makanya saya coba di situ dan alhamdulillah berkembang gitu. Ketika sampai di Madinah, Abdurrahman bin Auf, seorang pengusaha yang meninggalkan seluruh aset dan usahanya di Mekah, harus memulai segala sesuatu dari nol. Untunglah Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi', seorang yang kaya raya di Madinah. Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf separuh hartanya. Bahkan dia menawarkan salah seorang istrinya, dia bisa ceraikan, tunggu masa iddahnya dan dinikahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf memilih untuk
mulai merintis usahanya dari nol lagi. Abdurrahman bin Auf berkata, tunjukkan aku di mana pasar. Abdurrahman bin Auf kemudian pergi ke pasar, mengamati sekitar, membaca keadaan, lalu kemudian dia mulai berjualan dari nol. Sehingga kemudian dia menjadi sahabat yang kembali kaya, dapat berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pandemi akhirnya berlalu dan situasi ekonomi berangsur-angsur pulih seperti sedia kala, Rian segera menata kembali usaha kedai ramen miliknya. Belajar dari pengalaman pahit yang dilaluinya, Rian mulai lebih rajin beribadah. Merubah pola hidup saya gitu kan, pola pikir saya gitu kan, yang tadinya cuek gitu kan, sekarang bisa lebih menata lagi untuk gimana cara ini kedepannya bisa berjalan dengan baik. Kini Rian punya 4 cabang kedai ramen dan 30 karyawan. Dia juga punya tim khusus sosial media untuk memasarkan produk ramennya. Ramen yang menjadi unggulan kedai milik Rian terdiri dari 3 varian rasa: spicy ramen, original, dan creamy ramen. Satu porsi ramennya dijual dengan harga Rp15.000. Untuk menjaga kualitas kulinernya, Rian membuat sendiri mie bahan ramennya. Semuanya ia olah dari tepung, telur, dan baking powder. Begitu pula untuk kuahnya. Kuah kaldu ia buat sendiri dari rebusan tulang ayam yang direbus selama 8 jam. Tujuannya agar menghasilkan kaldu yang gurih sekaligus pula bersih. Baru setelah itu, kuah kaldu ini dicampur dengan bumbu dasar yang sudah diracik. Meski pernah tertipu dan jatuh bangun mengembangkan bisnisnya, Rian selalu bersikap optimis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita jadi manusia lemah. Allah memberikan jaminan istimewa bagi siapa saja yang bersahaja, menegakkan dirinya untuk bangkit dari setiap keterpurukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin." Quran Surat Ali Imran ayat 139. Di atas permukaan bumi ini tidak ada segala sesuatu dapat terjadi sesuai dengan keinginan kita. Terkadang kita berhadapan dengan hal-hal yang di luar dugaan kita dan bahkan menyusahkan hidup kita. Tetapi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada takdir yang salah. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik bagi manusia. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kita mengetahui hal ini agar kita tidak berputus asa terhadap hal-hal yang luput dan tidak bergembira berlebih-lebihan ketika kita memperoleh sesuatu. Bahwa segala usaha kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian-ujian kesulitan yang kita dapatkan dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.